di sini di media, di sini ada pustaka. Nah, misalnya di sini ada pustaka, kita cari misalnya di sini intro Bapak Ibu. Nah, intro ada nggak? Nah, ini ada intro, mungkin bisa kita pakai. Nah, gambar dari sini ya. Tapi kalau nggak ada yang cocok ya berarti kita cari di internet saja, atau kita download dari internet saja sebagai backgroundnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar, misalnya ini saya tarik ke track, nah seperti ini. Nah, kalau ditarik ke track itu berarti dia bisa diedit Bapak Ibu. Nah, jadi dieditnya itu di track ini. Nah, sudah masuk di track. Nah, misalnya kita mau menambahkan teks ya, kita tambahkan teks. Nah, berarti kita tarik lagi, kita klik dulu teks gitu ya. Nah, di sini ada teks bawaan, teks biasa ya. Kemudian di sini ada teks efek. Nah, kemudian di sini ada template. Nah, ini keunggulannya TikTok CapCut ini banyak sekali template-templatenya. Nah, template teks. Nah, template ini bisa mempercepat kita dalam mengerjakan sesuatu Bapak Ibu. Ini template-template ini bisa kita pakai. Nah, kemudian misalnya saya akan pakai teks biasa misalnya ya. Nah, teks biasa saya tarik. Nah, kita taruh di atasnya. Nah, ini teksnya sudah ada. Nah, lalu kita edit di sebelahnya. Misalnya ini adalah judul videonya. Nah, judul video. Kemudian kita tambahkan lagi teks, kita taruh lagi di atasnya. Misalnya ini adalah nama ya, nama pembuat video. Nah, jadi di teks ini bisa kita edit kalau di CapCut versi komputer ini. Nah, pengeditan teksnya ini di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebelah kanan kita bisa lihat ada font. Nah, kita bisa mengatur fontnya apa gitu ya kan. Nah, ada font di sini. Nah, bisa kita pilih-pilih fontnya bagaimana yang cocok. Nah, kemudian di sini ada ukuran fontnya di bawahnya kayak di Microsoft Word ya, ada fontnya. Misalnya judulnya biasanya apa? Misalnya video. Nah, video misalnya tentang apa gitu ya, tentang video sumber belajar misalnya, video bahan ajar, hanya judulnya. Kemudian pembuatnya siapa. Nah, ini kita bisa atur ukurannya, kita bisa atur fontnya itu di sebelah kanannya ya, sebelah kanan live previewnya. Nah, misalnya, kemudian di bawahnya ada gayanya, mau dicetak tebal atau enggak. Kemudian di bawahnya warna fontnya mau warna apa, misalnya ini ya, ada warna. Kemudian di bawahnya penyelarasannya rata kiri rata kanan gitu ya kan. Kemudian di bawahnya ada gaya. Nah, gayanya bisa kita terapkan misalnya kayak gini. Nah, bisa kita terapkan gayanya. Ini ada untuk gaya. Nah, kemudian di sini ada skala ukuran, untuk memperbesar memperkecil juga. Jadi ada banyak di sini fitur-fiturnya Bapak Ibu. Ada fitur bersinar misalnya, kalau warna apa misalnya sinarnya warna merah misalnya kayak gini, bisa diatur-atur. Nah, kemudian ada juga efek bayangan, misalnya kalau kita ingin menambahkan efek bayangan ke dalam teksnya, misalnya kayak gini ada bayangan warna apa misalnya ya. Nah, kita sesuaikan. Jadi itu Bapak Ibu pengaturan fontnya ada di sebelah kanannya. Kemudian selain font biasa seperti ini, kita juga bisa menganimasikan font ini Bapak Ibu. Karena di sebelah teks di sini ada menu animasi ya. Ada menu animasi. Nah, kita bisa pilih salah satu animasi yang ada di sini. Nah, ini ada animasi masuk. Nah, jadi animasinya ada 3 kelompok, ada animasi masuk, ada animasi keluar, dan ada animasi perulangan. Nah, ini ada animasi masuk seperti ini. Kita bisa double klik ya pilihan animasinya. Nah, kita bisa double klik untuk melihat
modelnya seperti apa. Jadi masuknya dia nanti seperti ini, kemudian juga hilangnya atau keluarnya nanti misalnya seperti ini. Nah, atau seperti ini. Nah, dia ada banyak ini ke bawah. Kalau di scroll ke bawah ada banyak sekali jenis-jenis animasi yang bisa dipakai Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada banyak ya. Nah, jadi silakan dipilih mana selera ya kalau masalah animasi. Kemudian ada animasi perulangan. Nah, ini animasi perulangan. Misalnya saya klik ini, maka dia akan berkedip ya, saat tampil dia akan berkedip seperti itu. Jadi animasinya nanti 3 bagian tadi ya, 3 bagian. Nah, ada animasi masuk, kemudian dia selama tampil dia akan goyang-goyang seperti ini. Di animasi ulang ini dia selama tampil ya, atau misalnya selama tampil dia akan seperti ini misalnya. Bisa juga seperti ini atau seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu pilih animasi yang sesuai ya. Nah, tidak boleh berlebihan juga dalam menggunakan animasi. Nanti malah kabur ya, misalnya ingin disampaikan malah nggak jelas misalnya. Nah, kayak gini kan ini kabur banget ya. Nah, jadi harus disesuaikan mana yang kira-kira, apalagi kayak gini ya. Dan kecepatan animasinya ini bisa diatur Bapak Ibu. Di bawahnya ada tombol kecepatannya. Nah, misalnya ini kan. Nah, ini ada tombol kecepatannya, bisa cepat, bisa juga lambat seperti ini. Nah, jadi animasinya, pengaturan kecepatannya ada di bawahnya Bapak Ibu. Oke. Nah, itu mengenai font Bapak Ibu. Kemudian juga ada menu pelacakan ya. Kalau ini biasanya videonya animasi. Nah, pelacakan gerakan biasanya ya, pelacakan gerakan. Kemudian ada juga teks keucapan. Jadi kalau tadi kan kita bikin teksnya dari kosong Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga kita mengubah teks ini. Nah, kita ubah menjadi suara gitu ya. Nah, misalnya contohnya saya stop dulu share screen-nya ya Bapak Ibu ya. Coba biar kedengaran suaranya. Jadi ini ada teks, misalnya diubah jadi suara, itu bisa dicapcut. Nah, ini teksnya dipilih, lalu dipilih suara siapa nanti yang membacakan. Nah, biasanya suaranya pilih yang Indonesia ya, karena ini kan bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya ini suara wanita. Video bahan ajar. Ada suaranya Bapak Ibu, atau video bahan ajar. Nah, ini videonya Putra. Video bahan ajar. Jadi dia berubah jadi suara Bapak Ibu ya. Oke. Nah, misalnya kalau kita ingin mengambil suaranya, kita klik ini, mulailah membaca. Maka akan muncul ini file audio, bisa dilihat di track ini sudah ada file audio ini. Kalau di play, video bahan ajar, ada suaranya, video bahan ajar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini bisa diatur-atur posisinya, didrag ya, seperti di Microsoft Word atau di PowerPoint ya, tinggal didrag seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya mengerjakan tugas makalah gitu ya kan, biasanya kan di sampul itu ada judul, ada nama pembuatnya. Selain itu juga kan biasanya ada logo kampus ya Bapak Ibu ya. Nah, dan juga nama universitasnya. Nah, misalnya kita seragam, misalnya kita terinspirasi dari makalah, kita ingin menambahkan logo. Nah, kita melalui menu media lagi Bapak Ibu, di menu media. Nah, lalu kita di menu import, kita klik kanan, kita klik tombol import ini. Nah, kita klik tombol import. Nah, lalu kita cari logo atau gambar yang ingin kita masukkan Bapak Ibu. Nah, kita bisa memasukkan logo UIN Wali Songo misalnya, atau gambar penguat misalnya. Nah, coba saya cari logo UIN Wali Songo ya. Nah, ini logo UIN Wali Songo. Logonya cari yang sudah transparan Bapak Ibu ya, yang backgroundnya tidak ada warnanya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita tarik
kita drag ya ke track ya, ke track ini ya, ini namanya track kayak rel kereta api Bapak Ibu. Di track ini kita susun ya konten-konten yang ingin kita edit. Nah ini seperti ini ya, kita bisa drag seperti itu susunannya. Nah karena gambar ini di bawahnya teks, otomatis kan dia yang ditimpa teks gitu ya. Nah beda halnya kalau teksnya kita timpa pakai gambarnya, misalnya kayak gini. Nah, oke, ini belum mau sepertinya ya. Jadi ini bisa kita susun-susun Bapak Ibu, kita rapikan. Nah, kapan dia tampil itu ditentukan berdasarkan ini Bapak Ibu, timelinenya ini. Jadi ini bisa kita tarik untuk memperpanjang waktu tampilnya seperti ini misalnya. Nah, kita samakan misalnya waktu tampilnya teks ini dengan background yang di bawahnya misalnya. Nah, video gambar ini juga kalau sudah melewati ini maka dia akan hilang gitu kan. Nah, akan hilang. Nah, maka untuk menambahkan durasi tampilnya biasanya kita drag ujungnya. Di ujung ini kan ada garis putih. Nah, kita drag supaya dia tampil sesuai waktu yang kita inginkan gitu ya. Selama waktu yang kita inginkan. Di track ini ada waktunya Bapak Ibu ini. Nah, ada waktunya. Bisa dilihat ya, agak gelap sih. Nah, ini per detik, 0 detik, 5 detik, 10 detik gitu ya kan. Nah, di sini ada zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan timeline-nya Bapak Ibu. Nah, menampilkan lebih detail atau lebih kecil gitu ya, urutan antar waktunya gitu. Nah, jadi sebagaimana teks, gambar ini juga bisa diperkecil dengan cara di-drag seperti ini Bapak Ibu. Nah, di-drag. Nah, seperti ini langsung di-drag gitu ya. Nah, lalu kita atur posisinya misalnya di pojok, misalnya kayak gini. Bisa, misalnya kayak gini ya. Nah, kemudian bisa kita berikan animasi juga. Nah, di sebelah kanan kan ada ini posisi ukuran. Nah, kemudian juga ada menu yang lain ya kan, penyempurnaan gambar, lapisan. Nah, ini bisa kita gunakan sesuai kebutuhan saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga ada menu animasi untuk menambahkan animasi ke gambarnya. Misalnya kita tambahkan animasi apa gitu ya. Misalnya animasi seperti ini. Ada animasi keluar, ada animasi kombinasi juga. Nah, yang animasi keluarnya misalnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada banyak jenis-jenis animasi yang bisa dipakai. Jadi animasi ini bisa diterapkan ke teks dan juga ke gambar Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti itu gambaran dari aplikasi ini ya, CapCut versi PC ini. Nah, kalau kita ingin memasukkan video tinggal kita drag saja seperti ini. Kita taruh ke track yang kita inginkan. Di sini ada track ya. Nah, track ini adalah lapisan-lapisan videonya Bapak Ibu. Biasanya disebut overlay ya. Overlay itu artinya kita menampilkan bahan-bahan lain ke dalam video kita. Nah, ini misalnya videonya. Kita ingin menampilkan logo tadi misalnya ke dalam videonya. Kita taruh ini berarti ke track yang di bawah saja. Lalu logonya kita panjangin. Biar logonya tetap tampil terus menerus. Nah, kita perkecil dulu ininya, zoom tampilannya ini kita perkecil supaya kita lebih enak menarik logonya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi logonya akan tampil terus menerus seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan logo terus misalnya logonya kita taruh di bawah kecil misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, logonya akan tampil terus menerus seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah sering juga ini mengedit video ya. Jadi, biasanya teknik pengeditan video yang paling umum itu adalah menyusun bagian-bagian video yang hasil dari rekaman seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menyusun bagian-bagian video itu dengan cara tadi kita import dulu Bapak Ibu, kita import. Nah,
kita pilih videonya dari hasil rekaman tadi. Misalnya videonya adalah yang ini misalnya. Lalu kita drag ke track ini Bapak Ibu, track jalur video ini. Nah, kemudian kalau misalnya di dalam rekaman kita itu ada bagian yang ingin dihapus, nah, kita bisa potong Bapak Ibu, cut. Misalnya di sini, nah di tengah-tengah sini ada yang ingin dihapus. Kita taruh misalnya di sini. Ini garis waktu ya Bapak Ibu ya. Garis waktu ini fungsinya melihat tampilan video di waktu tertentu. Nah, ini garis waktunya diarahkan ke bagian yang ingin dipotong. Misalnya di bagian awal sini ingin dipotong. Nah, lalu diklik videonya. Lalu diklik tombol bagi ini. Dan tombol bagi ya, atau tombol potong Bapak Ibu. Nah, maka videonya akan terbagi dua. Nah, kalau mau dipotong lagi di bagian yang lain, misalnya di sini. Nah, lalu di-cut lagi, dipotong. Ini sudah terbagi tiga videonya. Nah, bagian yang di tengah-tengah ini misalnya kita hapus karena dia adalah kesalahan yang tidak ingin ditampilkan. Nah, kita klik kanan, kita pilih hapus. Nah, maka bagian tengah-tengah tadi itu akan langsung hilang Bapak Ibu ya, karena sudah dipotong dan dihapus seperti itu. Jadi kita menyusun bagian-bagian video itu, nah seperti menyusun ini ya, menyusun puzzle, disusun-susun saja di jalurnya Bapak Ibu. Nah, kalau beda jalur, nanti bisa tampil secara bersamaan Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Nah, ini saya taruh videonya di beda jalur. Nah, maka ini sudah ada dua video yang saling menimpa Bapak Ibu. Nah, ini ada dua video yang saling menimpa. Nah, ini kan ada dua video nih saling menimpa. Nah, jadinya seperti itu Bapak Ibu kalau beda jalur. Jadi kalau kita ingin menampilkan dua video dalam satu waktu, maka kita taruh aja beda jalur seperti itu. Jadi dia bisa tampil secara bersamaan. Tapi kalau satu jalur, maka tampilnya itu harus secara bergantian Bapak Ibu. Nah, ini kita pasang lagi skalanya. Kita pasang lagi ukurannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu mengenai teknik mengedit video di sini Bapak Ibu ya. Tapi biasanya Bapak Ibu guru biasanya lebih suka menggunakan aplikasi Capcut yang di Android ya. Nah, tapi ada juga mungkin lebih senang megang laptop karena pakai mouse gitu ya. Kalau di Android kan dia pakainya tap-tap layar gitu ya kan. Dan ukuran layarnya lebih kecil dibanding laptop misalnya. Nah, itu tergantung selera saja Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membuang bagian yang tidak diinginkan itu dengan cara di-cut. Nah, kalau kita ingin memanipulasi warna gambarnya, misalnya gambarnya terlalu terang atau terlalu gelap, nah itu melalui menu yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada penyempurnaan gambar, peredam edisinya, menghapus kedipan cahaya, nah, edit latar belakang video, misalnya kita ingin menghapus latar belakangnya. Nah, ini bisa melalui menu ini Bapak Ibu. Kemudian ada menu memotong, kunci chroma ya, chroma key ya. Ada menu tutupi. Nah, ada menu tingkatkan. Ini peningkatan wajah. Nah, biasanya wajahnya kalau terlalu gelap, nah ini bisa dicerahkan dengan ini, dimuluskan, dicerahkan, giginya diputihkan. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Nah, melalui menu tingkatkan ya, yang di sebelah kanan penampil video ini. Kemudian juga ada menu audio. Misalnya kalau hasil rekaman Bapak Ibu kok suaranya pelan ya, misalnya ini. Ini kan suaranya pelan Bapak Ibu. Kalau misalnya hasil rekamannya pelan suaranya, kita bisa tingkatkan volumenya Bapak Ibu. Nah, melalui menu audio, kita pilih dulu videonya, lalu kita klik menu audio, lalu kita tarik volumenya. Kita kencangin gitu ya, tarik ke kanan, itu meningkatkan volumenya. Dari kelas ya, yaitu demo pengguna gratis ya. Kalau kemudian ada menu fade in dan fade out. Kalau fade in itu berarti mulainya suara itu dari pelan ya, dari pelan dulu baru muncul. Kalau fade out itu akhirnya, nanti di akhir video itu videonya nggak tiba-tiba hilang, tetapi volumenya turun-turun sampai hilang gitu ya kan, pelan-pelan menurun lalu hilang.
gitu, tidak tiba-tiba gitu. Kalau fade in berarti tidak tiba-tiba muncul, tetapi dia dari volume rendah dulu naik ke volume normal. Kalau fade out itu berarti dari volume normal, out keluar tapi pelan-pelan gitu ya. In itu masuk, out itu keluar Bapak Ibu. Juga ada menu peredam kebisingan. Kalau misalnya ada suara kipas, suara apa ya, suara angin, itu bisa diredam dengan menu ini, dicentang aja peredam kebisingan ini. Maka video yang terpilih, maka nanti suaranya akan suara bisingnya akan dikecilin gitu atau dihilangkan seperti Bapak Ibu. Nah, jadi ada menu kecepatan untuk mengatur kecepatan videonya. Misalnya Bapak Ibu ngajarnya lama gitu ya kan, sementara panitia menentukan panjang videonya harus sekian. Nah, jadi Bapak Ibu nanti triknya itu, Bapak Ibu tampilkan bagian-bagian yang penting saja di dalam proses pembelajaran. Misalnya bagian apa saja yang penting-penting di bagian appersepsi, di bagian pendahuluan. Di dalam kegiatan inti itu ngapain aja? Misalnya yang penting, apakah memberikan pertanyaan pemantik atau menyiapkan kondisi siswa, kemudian mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas apa misalnya gitu kan. Nah, yang penting-penting saja. Nah, kalau mengabsen misalnya jangan semuanya sedang mengabsen dari A sampai Z ditunjukkan di video, perwakilan saja. Lainnya bagaimana? Lainnya itu di-cut Bapak Ibu, dihapus saja. Nah, atau bisa juga selain di-cut, bisa juga di-cut dulu, misalnya di-cut, kemudian sisa yang di-cut ini dicepatin durasi waktunya. Misalnya kayak gini kita naikkan ya. Ini kan kali 1 ya normal ya, kecepatan 1. Kita buat jadi kali 20 misalnya atau kali 10. Nah, maka nanti dia akan cepat sekali gitu kan. Nah, artinya itu di skip gitu. Yang penting dosen itu sudah tahu nih bagian-bagian bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan aspek-aspek penting di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mulai dari kegiatan pembukaan sampai kegiatan akhir seperti itu. Nah, bila perlu Bapak Ibu, nanti di dalam video pembelajaran itu, Bapak Ibu tekankan bagian itu. Misalnya nih, lagi ngapain gitu ya kan. Nah, misalnya ini lagi memberikan pertanyaan pemantik. Tambahkan Bapak Ibu saja teks. Misalnya ambil teks bawaan. Nah, taruh misalnya teksnya seperti ini. Kita tulis dulu ya teksnya. Nah, ini. Nah, kasih teks gitu di bawahnya. Teksnya mana ya? Oh, nggak kelihatan ya. Nah, ini misalnya ya, teksnya saya ubah dulu warna gelap ya, biar kelihatan. Nah, ini karena teksnya tadi warna hitam. Nah, teksnya misalnya ini lagi mau memeriksa kehadiran siswa misalnya. Kehadiran siswa. Misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu tambahkan saja teks gitu ya kan. Nah, supaya dosen itu langsung cepat tahu gitu, cepat tanggap, oh ini lagi memeriksa kehadiran siswa nih, oh ini lagi apa gitu ya kan. Nah, nanti dia bisa cepat memahaminya. Nah, kalau misalnya gambarnya kurang jelas bisa ditambahkan teks seperti itu untuk memberikan penguatan bahwa guru itu sedang ngapain gitu ya kan. Nah, bahwa proses pembelajaran itu sedang apa gitu ya kan, mengerjakan proyek atau apa gitu. Jadi bisa ditambahkan teks, teksnya bisa pakai teks biasa atau bisa juga pakai template Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak teks template juga tadi ya. Mana teks? Nah, ini teks, ini ada template teks Bapak Ibu. Nah, misalnya saya tambahkan template teks yang mana? Misalnya. Ini ada banyak nih teks template untuk judul ya. Misalnya ini Pakainya. Oh, ini terlalu besar ya teksnya. Ini bisa diperkecil dulu ya. Bisa diperkecil dulu. Nah, misalnya ini kita bisa edit nih teks ini. Mengeditnya di bagian kanan ini Bapak Ibu ya. Bagian kanan ini. Oke, jadi bisa pakai teks template atau bisa juga pakai teks manual Bapak Ibu. Misalnya ada teks thank you misalnya kan ini
bisa dipakai kalau ingin mempercepat. Jadi kita langsung tarik aja gitu. Ini nantinya. Oke, nah itu Bapak Ibu sekilas tentang aplikasi CapCut untuk versi PC ya. Kalau kita sudah selesai mengedit di sini ya, kita tinggal klik tombol ekspor Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih nih judulnya apa, judul videonya, misalnya contoh video. Oh iya, tadi mau masukkan suara belum ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau masukkan suara, di sini CapCut itu menyediakan file-file suara Bapak Ibu yang bisa kita pakai. Suara itu bisa suara narasi, suara efek. Nah, ini ada suara efek, contohnya ini saya lagi tulis. Ini ada banyak efek suara. Kalau musik itu biasanya dipakai untuk background Bapak. Hati-hati Bapak Ibu dalam menggunakan musik, jangan sampai suara musiknya itu salah mengganggu atau membuat suara Bapak Ibu dalam video ini. Nah, ini ada musik-musik yang bisa Bapak Ibu pilih gitu kan. Bisa diputar dulu, kalau misalnya cocok, nah tinggal ditarik saja ke bawah Bapak Ibu. Nah, ke bawah video. Nah, ini ya, tinggal ditarik saja seperti ini. Diatur posisinya di mana gitu ya, kapan dia akan tampil musik tadi. Kita perkecil dulu ya. Nah, ini musiknya ini kita atur posisinya misalnya di awal di sini. Jadi suaranya nanti akan tampil itu Bapak. Video bahan ajar. Untuk memperbesar tampilan itu bisa pakai ini Bapak Ibu. Klik ini ya, icon full screen ya, untuk melihat tampilannya secara besar. Kalau untuk memperkecil, nah ini diklik lagi icon minimize screen ini ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau audio tadi pengeditannya juga di sebelah kanan. Di sini ada volume, pengaturan volumenya Bapak Ibu. Kalau back sound kan biasanya direndahin ya, suara latar supaya mengganggu suaranya, suara narator misalnya kalau ada, nah itu bisa diperlankan, nah, sehingga suaranya nanti pelan. Nah ini terlalu pelan, kedengaran ini pelannya. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada menu pengubah suara. Nah, kemudian ada pengatur kecepatan, ya, kecepatan suara. Tapi ini jarang dipakai Bapak Ibu kalau mengedit video pembelajaran. Kemudian di bagian kanan atas itu ada tombol ekspor. Ini fungsinya untuk mengubah hasil editan kita menjadi sebuah video yang siap disebarluaskan atau yang siap dipublikasikan. Jadi kalau misalnya kita preview, kita ekspor saja, sudah selesai ini. Nah, kalau sudah selesai diedit, diekspor, diketik judulnya, contoh video. Nah, kemudian dipilih folder penyimpanannya mau disimpan di mana. Nah, misalnya saya simpannya di download, misalnya, atau di folder video, misalnya. Select folder. Kemudian rasionya, nah, rasionya itu antara 1080 pixel atau minimal 720 pixel Bapak Ibu. Jadi pilihan antara yang dua ini saja ya. Kalau 1080 itu full HD, kalau 720 itu HD ya, masih jelas. Kalau 480 nanti dia mulai blur, kalau 2K itu nanti filenya terlalu besar Bapak Ibu. Jadi pilihan antara 720 atau 1080 pixel saja nanti ketika mengedit video atau mengekspor video. Kemudian kecepatannya nggak usah dibiarkan saja ya. Nah, kemudian ini FPS-nya biasanya 30 ya standarnya. Oke, kita klik tombol simpan Bapak Ibu. Tombol naik ekspor ya, tombol ekspor kalau udah selesai. Nah, maka videonya akan diekspor gitu ya. Nah,
proses ekspor ini biasanya memakan waktu ya, tapi nggak terlalu lama biasanya. Nah, tergantung panjang videonya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai diekspor, nah, maka videonya bisa di-upload di YouTube Bapak Ibu atau di-upload di mana biasanya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya email Gmail, nah Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan untuk bikin channel YouTube. Karena syaratnya bikin channel YouTube itu Bapak Ibu punya email ya. Nah itu. Dan cara mengupload di YouTube itu sangat gampang sekali Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah ya waktu pandemi mengupload video di YouTube. Nah, misalnya ini channel saya, YouTube channel ya, kita klik ikon nama kita lalu kita pilih YouTube channel, maka akan tampil channel halaman depan channel kita. Nah, untuk mengupload video itu biasanya kita klik tombol create Bapak Ibu yang ini, yang di sebelah ikon lonceng ini, tombol create. Nah, kita pilih upload video. Kalau kita mau upload video, kalau mau live itu untuk streaming Bapak Ibu. Kalau create post itu untuk update status Bapak Ibu ya. Misalnya upload video. Nah, kita pilih upload video. Maka muncul jendela upload video. Nah, di sini kita tombol select files ya. Kita pilih select files. Nah, kemudian kita pilih folder komputer tempat kita menyimpan tadi, misalnya di contoh video ini. Nah, sudah selesai belum tadi ekspornya? Coba kita cek. Oh, ini masih 93% ya, belum selesai, makanya videonya belum ada. Kita tunggu sebentar video ini selesai ya. Nah. Oke, ini saya menjelaskannya secara ringkas saja Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah selesai di ekspor bahan ajar. Kita close sebentar saja. Nah, ini bisa kita simpan file pengeditan kita Bapak Ibu, kita Ctrl S. Nah, atau kita close saja jendelanya. Nah, kita close saja jendelanya. Nanti kalau kita buka aplikasi CapCut, itu proyek kita itu sudah tersimpan Bapak Ibu. Nah, ini proyek yang terakhir tadi. Dan bisa kita lanjutkan mengedit lagi ya. Nah, ini proyeknya sudah tersimpan di sini. Dan bisa kita lanjutkan lagi untuk mengeditnya. Nah, ini bisa kita lanjutkan lagi. Jadi dia otomatis tersimpan proyeknya. Oke, kita close saja aplikasi CapCut ini. Misalnya kita akan upload, nah upload ke YouTube. Tadi cara menguploadnya, klik tombol create ya, yang ini, yang di sebelah ikon kita atau ikon lonceng, upload video, lalu pilih select files, lalu kita pilih folder video yang ingin kita upload. Nah, saya tadi ingin mengupload contoh video. Nah, ini. Oke, invalid ini kenapa ini invalid? Oke, nah ini sedang mengupload. Lalu kita isi judul videonya. Nah, judulnya apa? Misalnya contoh tugas video apa ini? Kita berikan judul yang pas ya, mewakili isi video tersebut misalnya. Kemudian di kolom deskripsi bisa kita isi ini deskripsi tentang video kita. Lalu kita selanjutnya kita, nah ini klik tombol next Bapak Ibu. Nah, klik tombol next. Nah, karena channel YouTube saya sudah monetize, ini ada monetize. Kalau belum biasanya belum ada. Monetize itu untuk iklan Bapak Ibu biasanya. Nah, kita open saja, nggak usah ada iklan. Nah, next, nah next, kemudian next lagi, kemudian di bagian akhir itu bisa kita pilih public untuk mempublikasikan video kita. Kalau kita pilihnya privat nanti, nah orang lain nggak bisa lihat video kita Bapak Ibu. Video kita tersimpan di YouTube tapi nggak bisa dilihat orang. Kalau unlisted, nah hanya orang yang memiliki link video kita saja. Jadi harus kita berikan dulu linknya ke orang lain, link videonya, baru orang lain bisa menemukan video kita. Kalau dia nggak punya linknya, dia nggak bisa mencari video kita di YouTube. Nah, kalau kita pilih public berarti dia bisa mencari video kita di YouTube tampil secara publik Bapak Ibu. Nah, ini kita publish. Nah, ini videonya sudah 61% ya proses uploadnya. Nah, ini masih
waktunya masih 2 menit lagi. Ini karena ukurannya tadi saya pilih yang besar ya Bapak Ibu ya. Sehingga proses uploadnya lumayan ya, masih 70%, dan juga tergantung jaringan internet Bapak Ibu. Kalau internetnya lemot biasanya ya lama ya, seperti kondisi saya ini jaringan internet saya itu nggak terlalu cepat di rumah soalnya kan. Nah, kalau di kampus biasanya lebih cepat. Oke, nah itu Bapak Ibu cara mengupload video ya. Nah, video yang sudah diupload nanti ini saya close saja. Nah, video yang diupload nanti akan masuk ke konten Bapak Ibu. Di konten ini Bapak Ibu bisa edit lagi ya, bisa dihapus, bisa diedit, nah, bisa disembunyikan. Nah, misalnya saya pilih jadi privat misalnya, nah, supaya tidak bisa dilihat orang, dan saya hapus tapi saya buat privat, artinya hanya saya saja yang bisa buka gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa diatur-atur, bahkan bisa dihapus lagi gitu ya kan. Nah, misalnya kita hapus, delete gitu ya kan. Nah, itu bisa dilakukan di YouTube Bapak Ibu. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu cara menggunakan Capcut untuk versi laptop. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana cara menggunakan Capcut untuk versi handphone Bapak Ibu. Nah, kalau versi handphone suaranya nggak kedengaran ya. Oke, ini kedengaran Bapak Ibu ya. Nah, karena diri saya itu paling gemar itu menggunakan aplikasi Capcut yang versi handphone biasanya. Coba saya oke. Nah, ini sudah tampil layar handphone saya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa download Capcut di Google Play Store Bapak Ibu. Nah, ini kita buka Google Play Store-nya. Kita ketik Capcut. Nah, ini Capcut. Nah, ini aplikasinya sama logonya ya. Nah, ini minta update ya. Bisa kita update, bisa kita install. Nah, kalau uninstall itu berarti menghapus Bapak Ibu. Artinya aplikasi Capcutnya sudah terinstall di handphone saya. Nah, oke, saya batalin saja update-nya dulu. Kita buka aplikasinya. Nah, ini logonya sudah kelihatan warna hitam Bapak Ibu di bawah ya. Nah, ini logonya. Nah, ini tampilan untuk versi handphone Bapak Ibu. Di bagian atas itu ada menu kamera Bapak Ibu. Menu kamera itu digunakan untuk rekaman ya. Nah, untuk rekaman Bapak Ibu. Nah, untuk rekaman seperti di kamera biasa ya. Ini bisa diubah lokasi ininya kameranya, dan kamera depan ya. Nah, di sini ada 15 detik, 60 detik sampai 3 menit ya untuk multi clip atau selalu rekaman. Nah, ini bisa dipilih untuk merekam dalam durasi waktu yang panjang gitu ya. Nah, misalnya kita merekam seperti ini, nah maka ini nanti akan tersimpan di penyimpanan handphone kita seperti itu. Kita stop misalnya, seperti perekaman biasa. Nah, di sini kemudian ada tombol edit dan export. Nah, edit itu artinya aplikasi yang sudah kita rekam itu bisa langsung kita edit Bapak Ibu. Nah, bisa kita edit ya. Nah, di sini ada menu editnya. Ada menu efek, kemudian ada, nah ini efek-efeknya. Nah, ada banyak menu ya di sebelah kanannya. Ada menu teks untuk menambahkan teks misalnya. Nah, ini bisa kita edit Bapak Ibu. Oke, saya keluar saja, saya buang saja ya. Oke, nah itu tadi untuk menu kamera. Di sebelah kanannya ada menu memperbaiki, itu artinya untuk mengedit video Bapak Ibu. Kemudian masih di bagian atas baris pertama ada menu keterangan. Kalau kita klik menu keterangan, nah, kemudian kita pilih salah satu video misalnya.
Misalnya kita pilih video yang ini. Misalnya. Kemudian kita klik tambah. Nah, maka otomatis aplikasi Capcut akan membuatkan subtitle Bapak Ibu. Keterangan itu maksudnya di situ subtitle. Nah, dia akan dibuatkan subtitle seperti ini. Nah, kita pilih bahasa Indonesia dari video, kemudian nanti tampilannya seperti apa. Nah, oke. Nah, jadi dia buatkan subtitle, lalu kita klik mulai. Nah, maka dia akan membuatkan subtitle untuk videonya. Nah, seperti ini. Kita play. Nah, ini sudah ada subtitlenya Bapak Ibu. Jadi itu fungsinya tadi menu yang di bagian atas, apa tadi namanya. Nah, keterangan ya. Kemudian ada menu AutoCAD. Menu AutoCAD ini mengedit video dengan template Bapak Ibu ya. Kemudian di sebelah kanannya masih ada lagi menu yang lain. Ada menu prompter. Nah, ini prompter ini untuk merekam video juga Bapak Ibu. Merekam video, misalnya satu rekaman. Tetapi Bapak Ibu punya contekan gitu ya. Bapak Ibu bisa menyiapkan contekannya dulu apa yang mau diucapkan Bapak Ibu. Nah, di sini bisa diedit, diketik dulu gitu ya. Biar rekamannya nggak sambil mikir gitu kan. Apa yang mau diucapkan itu jelas. Misalnya saya rekaman. Nah, ini. Nah, pas rekaman itu teksnya itu akan jalan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa terbantu dengan teks tersebut. Tapi teks itu tidak ikut terekam Bapak Ibu ya. Yang terekam itu hanya wajah Bapak Ibu saja gitu. Nah, teks itu hanya alat bantu Bapak Ibu untuk mengingat materi yang ingin disampaikan seperti itu. Itu fungsinya menu. Nah, oke, kita buang ya. Nah, itu beberapa alat tambahan dari ini ya. Sini ada juga naskah iklan. Nah, ini untuk bikin iklan ya. Pakai artificial intelligence ya. Nah, ada menu-menunya. Silakan Bapak Ibu coba sendiri. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di bagian bawahnya ada menu proyek baru Bapak Ibu. Nah, proyek baru ini sama dengan yang di PC tadi untuk membuat untuk mengedit video baru ya. Kemudian di bagian bawah itu ada konten-konten yang terakhir kita edit. Kemudian di bagian bawahnya ada tombol edit untuk mengedit video. Kemudian ada tombol template untuk melihat koleksi template-nya Capcut. Nah, kemudian ada kotak masuk untuk melihat pesan masuk dan ada menu saya untuk melihat akun kita. Kebetulan saya belum login nih di Capcut-nya ya. Misalnya kita akan mengedit video Bapak Ibu dengan aplikasi proyek baru ini. Saya akan simulasikan secara ringkas saja Bapak Ibu. Untuk lebih rincinya nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek ya. Dengan video tutorial yang saya bagikan tadi ya. Ada itu mulai dari nol Bapak Ibu. Video tutorialnya itu mulai dari pengenalan aplikasi sampai pengenalan semua fungsi-fungsinya gitu. Jadi insya Allah cukup lengkap ya untuk pemula. Nah, sampai mahir Bapak Ibu. Nah, untuk contohnya kita akan mengedit sebuah video dengan cara kita klik proyek baru Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik proyek baru maka akan tampil galeri kita Bapak Ibu. Di galeri kita itu ada menu video. Nah, kalau di menu video ini yang tampil hanya video-video Bapak Ibu. Hanya video-video. Nah, kalau di menu foto, nah, maka yang tampil itu foto ya. Nah, foto. Nah, jadi di sini kita harus memilih satu video utama Bapak Ibu yang ingin kita edit. Nah, apa video utama yang ingin kita edit? Nah, misalnya video utamanya adalah misalnya adalah ini saja. Jangan yang ini misalnya. Pemandangan laut misalnya ini ya. Lalu kita tambah. Maka videonya akan diimport atau dimasukkan ke jendela pengeditan video. Nah, ini jendela pengeditan videonya Bapak Ibu. Nah,
Dan otomatis jendela pengeditan ini mengikuti ukuran videonya Bapak Ibu. Jadi ukuran videonya nanti kita ekspor itu mengikuti video yang pertama kita masukkan. Kalau kita ingin menentukan rasionya, nah maka kita geser yang di bagian bawah ini, ada menu-menu Bapak Ibu di bagian paling bawah. Nah ini alat-alat kita ini yang di bagian bawah ini, alat-alat kita untuk mengedit. Kita klik menu rasio. Nah, itu ada menu rasio. Kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih rasionya, kita pilih misalnya 16:9. Nah, atau misalnya, nah ini ada beberapa pilihan. Ada banyak ya. Ada 9:16, ada 16:9 untuk YouTube. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, yang untuk YouTube, lalu kita centang. Nah, maka ini rasionya sudah 16:9 ya untuk YouTube ya, bukan 9:16 lagi. Nah, kalau kita ingin memperbesar videonya supaya nggak ada bagian-bagian kosongnya, itu bisa kita tap saja layarnya, lalu kita tarik Bapak Ibu. Nah, kayak gini, kita tap layarnya, kita tarik seperti ini Bapak Ibu. Kita tarik seret keluar gitu. Nah, lalu kita atur posisinya juga bisa, sehingga hanya durasi. Nah, ini hanya video yang ditampilkan itu seperti itu. Nah, atau bisa juga bagian kosong itu kita isi dengan warna lain. Ini kan warna hitam ya, bagian yang kosongnya, karena kan. Nah, bagaimana cara mengisi warna lain gitu ya? Nah, kita klik videonya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kita pilih kanvas. Nah, ini ada kanvas. Nah, ini ada warna. Nah, pilih warna. Nah, bisa kita ubah warna backgroundnya nggak selalu hitam Bapak Ibu. Nah, itu. Atau bisa juga kita pilih kabur ini ya. Nah, kabur. Nah, maka latar belakangnya, warna kanvasnya adalah mengikuti warna videonya, tapi dalam bentuk blur misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada banyak cara Bapak Ibu mengisi latar belakangnya, atau kita perbesar saja biar nggak ada latar belakang. Oke, yang kosong gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita ingin memasukkan konten lain ke dalam video kita, nah kita bisa klik tambah ya. Kalau ingin menambahkan video berikutnya, ini tambah. Video pertama ini, video kedua misalnya adalah, nah yang ini misalnya, video ketiga yang ini, video yang keempat ini. Nah, lalu kita klik tambah. Nah, maka videonya nanti akan dimasukkan. Nah, bisa juga kita klik dulu video yang ingin dimasukkan, misalnya video yang ini, lalu kita pangkas dulu Bapak Ibu. Kita pangkas seperti ini. Nah, kita pangkas yang ini juga videonya. Kita pangkas, kita ambil yang diperlukan saja gitu. Nah, bisa kita pangkas dulu Bapak Ibu sebelum kita masukkan ke dalam pengeditannya. Misalnya kita ambil bagian yang ingin digunakan saja, lalu kita tambahkan. Jadi bisa kita pangkas lebih dahulu, atau bisa juga kita pangkas nanti saat pengeditan video Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan ukuran videonya ini besar-besar ya, sehingga untuk memasukkannya ini lumayan lama. Saya cari video yang kecil-kecil saja, misalnya video yang kecil ya, ini misalnya. Nah, oke. Ini mengompres videonya lumayan ya. Nah, coba masukkan yang ini saja. Oke. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, durasi video. Nah, ini ya kan. Nah, jadi kita susun videonya di track ini Bapak Ibu. Kalau misalnya seperti tadi kita ingin memasukkan foto, logo, atau teks ke dalam video kita, ke atas video kita, ke atas layar video kita, bagaimana caranya?
Nah, caranya itu melalui menu overlay Bapak Ibu. Nah, overlay ya. Nah, di sini kita geser-geser, kita cari menu overlay ini sebelah teks ya. Nah, ada overlay. Nah, ini. Kemudian kita klik tambahkan overlay. Lalu kita pilih video yang ingin dimasukkan. Misalnya video yang ini misalnya. Lalu tambahkan. Nah, ini masih loading. Oke, nah udah masuk nih video overlay-nya. Nah, jadi dia akan menimpa bisa gambar atau teks ya Bapak Ibu. Nah, bisa kita kecilkan misalnya seperti ini. Nah, bisa kita posisikan mau di mana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menambahkan gambar lain ke dalam video kita, ke atas video kita, kita bisa melalui menu overlay. Begitu juga kalau menambahkan teks, kita bisa klik menu teks. Kita klik menu teks, kemudian kita pilih tambahkan teks. Nah, atau kita bisa menggunakan template teks juga. Misalnya kalau kita ada template yang cocok, nah untuk kita gunakan, misalnya kita pakai template apa gitu ya kan, nah, kita cari-cari template di sini. Nah, nanti template ini kita edit gitu ya. Nah, kita edit. Nah, misalnya kita pakai template yang ini. Nah, ini template-nya bisa kita perkecil dulu, lalu kita edit isinya. Nah, misalnya kita edit video pembelajaran, misalnya kita edit. Ini namanya template Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghilangkan background, nah itu juga bisa dilakukan di aplikasi ini Bapak Ibu. Misalnya, nah, maaf. Nah, misalnya kita ingin menghilangkan background video ini Bapak Ibu. Ini kan ada gambar wajah saya nih, atau video saya. Nah, kita ingin hilangkan backgroundnya. Itu bisa dilakukan di aplikasi CapCut ini. Caranya kita klik saja videonya seperti ini. Lalu kita cari menu memotong Bapak Ibu. Nah, ini menu memotong. Nah, ini ada menu memotong. Lalu kita pilih hapus latar. Jadi di dalam menu ini ada lagi menu Bapak Ibu ya. Ini kan ada menu-menu nih. Nah, di dalamnya ada menu lagi. Nah, ini memotong lalu hapus layar. Nah, kemudian, nah ini sudah hilang layarnya Bapak Ibu. Nah, centang. Nah, ini latar belakang video saya sudah nggak ada Bapak Ibu. Nah, ini kan. Nah, tadi di belakang saya itu hutan sebenarnya ya kan. Nah, ini sudah menyatu dengan video yang sebelumnya gitu, seolah-olah saya di depan pantai gitu. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini watermark CapCut ini bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, ini tinggal dihapus saja. Nah, jadi kalau kita mau menambahkan video itu tadi melalui atau gambar kita melalui overlay, kalau menambahkan teks melalui teks. Kemudian kalau menambahkan audio, tinggal melalui menu audio. Nah, audio di sini bisa berupa suara. Suara itu kan bisa musik ya biasanya, atau rekaman, atau bisa juga efek. Nah, ini kalau suara, kita klik aja suara. Di sini ada beberapa koleksi suara dari ini ya, CapCut, misalnya suara fresh, suara traveling. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, kita cek dulu suaranya. Nah, kita cek mana suara yang cocok untuk kita. Misalnya saya sukanya suara travel, misalnya kita pilih. Nah, kita putar dulu. Nah, kalau sudah ketemu suara yang cocok, nah kita klik tombol tambah Bapak Ibu. Nah, maka suaranya nanti akan masuk ke dalam aplikasi gitu ya kan, track ya, track. Nah, ini kita atur lagi posisinya. Nah, ini kita atur posisinya, mau kita drag saja, geser-geser kayak gini. Nah, lalu kita play. Nah, ini sudah ada suaranya Bapak Ibu ya.
Nah, tidak ada musiknya. Seperti itu ya. Nah, begitu juga tadi kalau mau menambahkan teks, tinggal kita back dulu, ini backnya ya, tombol panah di kiri ini back. Nah, oke, Pak Rofik, maaf tadi yang di laptop itu mati ya. Nah, ini saya pakai yang di handphone saja ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sampai ini ya di capcut ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, tadi kita bisa memasukkan video, gambar, kemudian juga overlay. Overlay itu tambahan di atas video ya, bisa gambar atau teks. Misalnya kita ingin menambahkan logo Bapak Ibu, kita download dulu sebuah logo dari internet misalnya. Nah, misalnya kita tambahkan logo UIN Wali Songo. Nah, carinya yang PNG ya, formatnya PNG Bapak Ibu, supaya tidak ada backgroundnya. Nah, ini yang transparan belakangnya ya, PNG. Ini lalu kita download, kita klik kanan saja download gambar. Nah, ini sedang mendownload, selesai mendownload, kita ke aplikasi Capcut atau CapCut, kita klik overlay untuk menambahkan overlay. Nah, tambahkan overlay, kita cari gambar yang tadi, foto. Nah, ini gambarnya sudah masuk, tambahkan. Lalu kita atur nih posisi ukuran gambarnya Bapak Ibu. Nah, mau ditaruh di mana nih? Nah, mau ditaruh di mana? Ini kita tinggal drag-drag saja Bapak Ibu, drag-drag. Ini kita atur waktu tampilnya. Nah, kita tarik ujungnya ya. Nah, untuk memperpanjang waktu tampilnya seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian di antara potongan video seperti ini bisa kita tambahkan transisi Bapak Ibu. Nah, caranya kita klik ini potongan videonya, lalu kita pilih transisi ya. Nah, transisinya apa? Misalnya pudar misalnya kayak atau campur. Ada banyak di sini transisi yang bisa kita pakai. Nah, seperti ini ya, contoh oke. Kemudian Bapak Ibu, itu cara menambahkan teks dan logo. Nah, kalau memotong-motong video gampang Bapak Ibu, sama dengan di aplikasi Capcut yang VC, kita tinggal klik saja video yang ingin kita potong, lalu kita arahkan nih garis waktunya, mau di bagian mana tempat pemotongannya, kita arahkan dulu. Misalnya kita mau motong di sini, kita klik video yang mau dipotong, kemudian kita klik tombol bagi yang di bawah ini, tombol bagi, maka videonya akan terpotong. Nah, seperti itu. Kalau mau hapus, kita klik videonya, dan yang ini mau ada tadi yang blur-blur misalnya mau dihapus. Nah, ini agak blur di sini.
Misalnya di sini agak blur, saya klik videonya, saya bagi. Nah, yang di tengah-tengah ini misalnya saya hapus, klik tombol hapus. Nah, itu maka akan terhapus seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau mau back, itu klik tombol panah yang di kiri bawah itu untuk kembali. Dan selanjutnya di sini masih banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Misalnya ini kok pantainya terlalu cerah ya. Nah, kita ingin atur warnanya, misalnya kita sesuaikan, bisa Bapak Ibu kita sesuaikan warnanya. Nah, misalnya ini klik tombol sesuaikan. Ini bisa kita atur kecerahannya Bapak Ibu, kecerahannya kita atur atau kita gelapin dikit misalnya, kontrasnya, cahayanya misalnya kita kurangi cahayanya atau kita tambahin misalnya. Itu bisa diatur Bapak Ibu ya. Nah, di menu sesuaikan ya. Nah, kemudian ada tombol edit ya, ini untuk mengcrop Bapak Ibu. Nah, bisa diputar-putar pantainya terbalik gitu ya kan. Nah, atau dipangkas, ini bisa dipangkas gitu ya, pangkasnya jadi seperti ini misalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dipangkas seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada banyak sekali di sini fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan. Saya harap Bapak Ibu nanti bisa praktek sambil menonton video tutorial yang sudah saya bagikan ya, nah, melalui channel YouTube tadi. Oke, nah selanjutnya kalau sudah dirasa selesai untuk mengeditnya Bapak Ibu, nah kita satu lagi Bapak Ibu, penambahan audio. Tadi kan audionya masih musik ya, musiknya ini terlalu panjang, kita potong di sini saja. Di sini kita potong sampai sini, kita klik musiknya, lalu kita bagi, lalu yang bagian ujungnya kita hapus. Lalu kita tambahkan lagi di sini musik baru, suara. Nah, oke, nah suara itu musik ya Bapak Ibu. Misalnya kita tambahkan rekam saja ini. Ada rekam. Nah, tombol rekam ini untuk merekam suara Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa menjelaskan gambar atau materi itu lewat perekaman suara. Misalnya saya klik tombol itu tadi, icon ini ya, icon mikrofonnya diklik, maka muncul aba-aba dan ini sudah sedang dalam proses. Kalau kalian itu tinggal di stop, lalu dicentang. Kalau mau kasih efek, ini ada efek suara, mau dikasih bisa. Misalnya saya pakai efek apa? Ini ada efek echo, ada mid-hong, macam-macamnya efeknya. Ada robot. Kalau mau pakai efek, kalau enggak, misalnya pakai efek. Maka suara tadi, suara rekaman tadi itu kan masuk ya. Nah, ini suaranya kita cek dulu volumenya ya. Ini ada volumenya. Nah, ini bisa dinaikkan. Ini volume videonya juga ada, bisa diatur. Ini ada volume. Nah, dinaikkan misalnya kalau jadi ada banyak sekali di sini fitur-fitur yang bisa digunakan. Nah, kalau misalnya kita ingin memindahkan video ini ke bawahnya pantai ini misalnya, nah, gimana caranya? Kita tarik kan nggak bisa ya. Caranya Bapak Ibu, kita klik videonya, kita misalnya ingin dia di track di bawahnya gitu ya kan, jangan di track utama. Itu kita tarik di sini, kita cek di sini ada overlay. Nah, kita klik overlay. Nah, maka dia akan pindah, ya kan? Pindah. Nah, jadi dia akan pindah ke bawah. Jadi seperti misalnya yang ini juga, yang video wajah saya ini, misalnya kita pindah ke ini, ke atas misalnya. Kita track utama. Nah, kita pindahkan dia ke track utama. Jadi melalui menu track ya. Nah, sini ada menu
track tadi. Nah, kita pilih dulu videonya. Di sini ada menu ini overlay. Nah, ini berarti dipindah ke overlay. Kalau video yang di overlay mau dipindah ke track utama, nah nanti pilihannya jadi ke track utama. Jadi bisa dipindah-pindah antara yang track utama ke overlay, tapi tidak bisa ditarik langsung Bapak Ibu. Harus melalui menu tadi. Menu yang di sini, menu overlay atau menu pindah ke track utama seperti itu. Saya akan pindahkan lagi video yang ini yang di track utama ini ke overlay. Ke overlay itu artinya selain track utama ya, ke bawah gitu. Nah, ini dia saya pindah, geser itu caranya di drag ya Bapak Ibu ya, seperti ini, drag gitu. Ini misalnya saya pindahkan lagi ke track utama. Ini nggak bisa Bapak Ibu digeser kayak gini. Dia tetap di overlay. Jadi cara memindahkannya ke track utama adalah dengan dengan cara diklik ini, ditarik di sini menu track utama. Nah, maka dia akan pindah ke track utama. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu pengeditannya, misalnya ini anggap saja sudah selesai sebagai contoh saja. Nah, ini kita rapikan dulu ujungnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa ekspor Bapak Ibu. Nah, di ekspor ini di bagian atas tombolnya, tombol panah atas ini yang di pojok kanan atas itu tombol ekspor. Di sebelahnya ada angka 720 pixel. Nah, bisa kita perbesar kalau ingin diperbesar. Bawaannya 720, misalnya kita naikkan ke 1080 boleh, atau 720 saja ya, biar ukurannya nggak terlalu besar. Lalu kita klik tombol panahnya, maka dia akan mengekspor hasilnya Bapak Ibu. Dan hasilnya inilah yang bisa kita upload ke YouTube atau kita publikasikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nah ini sudah selesai videonya. Jadi bisa dihilangkan backgroundnya, bisa ditambahkan teks, bisa ditambahkan video. Nah, itu contoh dari aplikasi pengeditan menggunakan aplikasi Capcut secara umum Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa diskusi kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Tapi waktunya ini sudah jam 5 ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Ropik. Pak Ropik. Halo, Pak Ropik. Oke. Ini saya kebetulan nggak jadi admin ya. Oh ya Pak. Oke. Saya kembalikan ke Pak Ropik Pak ya. Ya. Oh ya, baik, terima kasih Pak Hamdan atas penjelasannya kaitannya dengan editing video ya. Tadi sudah dijelaskan penggunaan Capcut yang versi Windows atau di laptop maupun yang di handphone gitu. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Sudah ada yang angkat tangan, Pak Aji Joko. Joko. Assalamualaikum Bapak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang ingin saya tanyakan itu sewaktu kita membuat video rekam suara agar suara-suara yang dari luar itu tidak masuk, bagaimana cara mensiasatinya Bapak? Misalnya kita sewaktu rekam suara Suaranya hilang Pak Haji Joko. Tapi sepertinya sudah bisa ditangkap sih pertanyaannya Pak Hamdan. Iya. Ya Pak, ini saya agak pelan suara handphone saya ini. Rumah kita sebelah. Bentar. Ya. Saya kebetulan mohon maaf tadi laptopnya mati Pak, tiba-tiba habis baterai ternyata. Ya, tadi kaitannya menghilangkan suara bising gitu yang mengganggu proses perekaman begitu. Caranya bagaimana? Saya gabung lewat
ini lagi Pak ya, lewat laptop lagi Pak ya. Saya mohon di ini ya, dikasih akses. Oke. Saya matikan yang di. Oke, sudah Pak. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak Ropik. Nah, ini handphone saya kurang bagus sebenarnya untuk dipakai untuk komunikasi. Tadi pertanyaan dari Pak siapa Pak Ropik? Siapa ya? Joko. Oh, Pak Joko ya. Oke. Ya. Nah, pertama Pak Joko, untuk memfilter suara-suara yang tidak diinginkan atau suara-suara bising masuk ke dalam rekaman kita, tentu yang pertama adalah mengkondisikan tempat rekamannya. Nah, tempat rekamannya itu tempat rekamannya itu harus dikondisikan memang ya. Nah, misalnya jangan mengambil tempat rekaman di tempat yang ramai atau dekat dengan jalan raya lalu lalang orang seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa dihindarkan, maka kita bisa minimalisir dengan menggunakan mikrofon Pak siapa tadi, Pak Joko ya. Nah, Pak Jo ya. Nah, pakai mikrofon, bisa pakai mikrofon clip on seperti Boya M. Nah, kemudian bisa juga pakai mikrofon wireless. Supaya apa? Nanti supaya suara kita yang lebih nyaring daripada suara yang di luar seperti itu. Nah, selain itu juga nanti bisa dioptimalkan dalam proses pengeditan video. Nah, di dalam proses pengeditan video kan di aplikasi CapCut itu ada menu untuk menghilangkan noise, Bapak. Nah, jadi nanti itu digunakan saja untuk mereduce noise, menghilangkan noise itu gitu. Nah, supaya nanti suara noise itu dibuat lebih lebih minimal gitu seperti itu. Dan selain itu juga, nah ada aplikasi-aplikasi lain juga yang bisa digunakan untuk mengurangi noise itu. Dan hampir semua aplikasi pengedit video sepertinya memiliki fitur untuk remove noise itu gitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai jalan terakhir. Tetapi memang harus betul-betul disiasati bahwa proses perekaman itu jauh dari suara bising dan juga didukung dengan mikrofon bila perlu supaya hasil rekamannya lebih bagus. Atau bisa mungkin rekamannya ada yang ditempel di saku misalnya gitu ya kan, rekamannya lebih dekat ke badan kita seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini dari Bu Zahrotun Nayiroh. Terima kasih Pak Rofik atas waktunya dan kesempatan yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk Ibu Evita dan Pak Hamdan ya Bapak. Mau tanya Pak, biasanya kalau aplikasi itu kan nanti kita lebih mudah memang kalau sudah praktek ya Pak, the power of ngotak-ngatik aplikasi biasanya lebih, insya Allah lebih mudah. Terima kasih ilmunya Pak dan menginspirasi sekali. Saya cuma mau tanya Bapak, untuk akun sosmed Bapak sama Bu Evita tadi saya belum sempat screenshot supaya kita lebih belajar banyak tentang bikin konten biar lebih produktif. Saya Hamdan Hussein Batubara, Bu. Dicek di Google banyak muncul nanti Hamdan Hussein Batubara. Untuk Bu Evita mungkin bisa itu Bu bisa share tadi PPT-nya Bu kepada kami. Oh iya. Sudahnya, assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti memang harus ngotak-ngatik ya, seperti yang disampaikan Bu Zahrotun Nayiroh tadi ya. Harus diotak-atik, insya Allah nanti bisa. Nah, dan nanti kalau bingung, nah saya sudah siapkan tadi video tutorialnya. Nanti bisa sambil menonton video tutorial itu hanya 3 menit satu video Bapak Ibu, jadi nggak bosan. Satu video udah selesai, istirahat gitu kan. Nah, nggak langsung panjang videonya gitu.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya nih Pak Arif Tabiin. Monggo Pak Arif Tabiin. Terima kasih Pak Hamdan. Mau menanyakan 3 hal. Yang pertama tentang overlay. Beberapa aplikasi itu membatasi overlay dengan 6 Pak, 6 tumpukan di track itu. Kemudian untuk menambah lagi kita harus ekspor dulu baru kita overlay lagi. Apakah di CapCut ini ada pembatasan maksimal? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering bermasalah di audio ketika saya besaran itu menjadi pecah. Jadi ada 100 ke 200% itu suaranya menjadi pecah dan kurang jelas. Sementara perekaman kita hanya manual memakai HP tanpa clip on, tanpa apapun. Jadi apakah itu bisa disiasati? Yang ketiga tentang kunci chroma Pak. Jadi memasukkan video menghapus latar belakang itu, apakah di CapCut ini harus berlatar belakang green screen hijau atau blue screen, atau latar belakang apapun bisa masuk juga? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Arif ya, Pak Arif Tabiin. Ya, Pak. Nah, saya belum mencoba berapa itunya overlaynya Pak, berapa lapis gitu ya. Tadi Bapak menyampaikan 6 ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Itu di 3 itu berapa ya maksimalnya gitu ya. Nah, saya belum pernah coba Pak sampai berapa. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapis, 7, 8, 9, 10. Ini sudah 10, ternyata belum ada batasan Pak. Itu Pak ya. Oh iya, berarti bagus Pak. Oke, kemudian tadi untuk menghilangkan background. Nah, menghilangkan background itu tidak harus pakai tidak harus kunci chroma Pak. Dia punya fitur kunci chroma, tapi selain kunci chroma juga dia punya fitur yang lain Pak. Nah, ini ya menu memotong. Nah, ini ada pemotongan gambar otomatis pakai AI Pak, pakai artificial intelligence. Jadi bebas backgroundnya apa saja nanti dia akan potong Pak. Nah, jadi misalnya saya akan memasukkan gambar misalnya ya, saya akan memasukkan gambar atau video. Nah, jadi seperti yang tadi Pak ya, video yang di pantai itu kan belakangnya itu kan nggak hijau Pak ya. Ya, itu belakangnya itu kan gambar batu-batu itu kan, warna-warni, ada daun juga. Nah, tapi hilang dengan bersih tadi. Nah, jadi nggak hanya harus pakai kunci chroma. Jadi saya tadi pakainya itu pemotongan gambar otomatis Pak, pakai AI kayak kita lagi Zoom meeting ini Pak, kan bisa hilang backgroundnya otomatis tanpa kunci chroma, seperti itu Pak teknologi yang dipakai CapCut itu. Nah, itu Pak. Oke. Kemudian tadi masalah audio. Nah, ini memang PR banyak ini Pak, masalah audio ini ya, karena memang kalau memang kualitas audionya kecil, dinaikkan 200 sampai 300% misalnya, itu kan jadi pecah gitu Pak ya. Nah, ya, Pak. Ya memang itu agak sulit. Nah, salah satu triknya itu Bapak pakai AI mungkin paling gampang. Nah, ada namanya Adobe Enhance. Nah, ini ada Adobe Enhance. Nah, ini gratis ya, Adobe Enhance ini dari Adobe Enhance. Nah, sini ada ya, Adobe Podcast ya. Nah, ini free online. Ini foto bukan. Yang Adobe Podcast Enhance tadi ini. Nah, ini yang Adobe Enhance ini. Maaf. Adobe Enhance. Nah, ini ya, free online. Ini foto ya. Nah. Clean up audio for free. Nah, ini ada clean up, bersihkan audio. Nah, gratis ya. Nah, ini Bapak bisa membuat suara yang pecah atau yang berdengung atau bergema menjadi suara yang bagus, bulat seperti rekaman di studio dengan AI ini Pak. Ini artificial intelligence. Bapak bisa upload file audio videonya ke sini, tapi maksimal sini 30 menit Bapak yang bisa, 500 MB, dan total sehari 1 jam.
Nah ini bisa tinggal upload saja filenya, nanti habis itu di download hasil suaranya sudah bagus gitu Pak ya. Nah itu untuk yang versi gratis ini dibatasi hanya 30 menit. Nah seperti itu Pak. Ini contohnya. Ini bersih. Jadi suara bising, suara yang pecah atau tidak bulat itu nanti setelah diupload di sini bisa lebih bagus seperti itu. Nah, karena memang kalau aplikasi editing video itu memang sangat terbatas mengenai pengeditan suara itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi sama-sama, Pak. Baik, terima kasih. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ini. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita cukupkan sekian sih untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Evita serta Pak Hamdan yang telah bersedia untuk berbagi ilmu kepada para mahasiswa PPG di PTK Winwali Songo Semarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan dan Bu Evita ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, baik untuk proses PPG maupun nanti Bapak Ibu mengajar ya, praktek mengajar di sekolah madrasah masing-masing. Baik, terima kasih Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif di dalam kegiatan siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada karena ini pertemuannya online, jadi tidak begitu bisa banyak hal ya yang bisa dijelaskan secara langsung. Jadi kalau ada kendala bisa hubungi saya Bapak Ibu. Nah, kontak saya mungkin ada ya di grup juga, saya juga helpdesk juga, dosen UIN Wali Songo Semarang juga. Nah, silakan nanti diskusi dengan saya. Nah, nanti mengenai tutorialnya juga nanti saya akan upload di channel YouTube yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak